Berbicara logoterapi, Frankl memulai teori ini ketika dia menjadi seorang tawanan di kamp konsentrasi Nazi pada peristiwa Holocaust Perang Dunia Kedua, di mana semua orang yang berkebangsaan Yahudi itu akan dibunuh dan akan dihabisi, dimasuki ke dalam kamp konsentrasi dan akan dimasukkan ke dalam gas, kemudian mereka akan mati. Namun ketika Frankl dapat bertahan, apa yang membuat dia bertahan adalah quote dari seorang yang bicara bahwa siapa yang dapat menemukan alasan untuk bertahan dalam penderitaan hidup, maka dipastikan dia tahu bagaimana caranya untuk melewati penderitaan itu. Itulah kenapa logoterapi diartikan dengan logos itu spirit atau makna, dan terapi adalah penyembuhan. Terapi melalui makna atau penyembuhan melalui pemaknaan hidup, dan sekarang bertransformasi menjadi healing through meaning. Dasar dari filosofi logoterapi yang dimunculkan oleh Viktor Emil Frankl ini adalah ada 3. Yang pertama, the freedom of will, bahwasannya manusia itu punya kebebasan untuk berkehendak. Jadi kenapa seseorang tidak bisa untuk dibungkam? Mulut mungkin bisa dibungkam, namun pemikiran dan juga ide-idenya serta jiwanya tidak akan pernah bisa terpenjara. Hanya seseorang yang sebetulnya jiwa dan pikirannya terpenjara, yang dia mengalami kematian dari kemerdekaan dia menjadi manusia. Jadi pada dasarnya Frankl berpendapat bahwa manusia itu punya kehendak untuk bebas-bebas menentukan pilihan yang akan dia ambil, yaitu pilihan yang bertanggung jawab yang memang dimiliki oleh manusia. Jadi bukan freedom yang tanpa nilai atau freedom yang tidak bertanggung jawab. Dasar filosofi yang kedua adalah the will to meaning atau kehendak untuk bermakna. Jadi jauh di lubuk hati manusia itu pasti ada kehendak untuk mencari pemaknaan atau tujuan di dalam hidupnya. Karena pada dasarnya teori dari psikoanalisa, the will to pleasure atau kehendak untuk bersenang-senang itu hanya akan memenuhi kebutuhan instingtif. Jadi kebutuhan pada tingkat tinggi yang ada pada area humanistik eksistensial itu tidak akan dapat diraih hanya dengan pemenuhan kesenangan instingtif saja. Jadi jika manusia dia kehendaknya hanya untuk menikah, punya anak, makan dan minum, it's called the will to pleasure gitu. Kehendaknya hanya bersenang-senang saja. Jika dalam perkembangan Jalaluddin Rumi disebutnya dengan pertumbuhan kebinatangan. Jadi belum sampai pada tingkatan manusia. Dan itu sebenarnya akan memunculkan ketidakbermanaan jika yang dikejar adalah harta untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan juga reproduksi. Dan yang ketiga adalah the meaning of life atau makna, pemaknaan atau tujuan di dalam kehidupan dia. Artinya adalah bagaimana dalam setiap situasi yang dihadirkan dalam kehidupan, baik itu dalam bentuk suffering, painful, maka dia akan bisa memaknai dengan 3 sumber makna hidup. Saya mau tambahin tadi habis the will to pleasure dari Freud,
Adlerian menambahkan bahwa motif manusia yang lainnya adalah the will to power atau kehendak untuk berkuasa. That's why ada banyak orang di beberapa organisasi mengejar jabatan atau memanjangkan di dalam kurikulum vitae-nya itu jabatan A sampai Z, karena ada kesenangan ketika dia melihat deretan dari jabatan tersebut. Atau mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana kekuasaan itu bisa dikuatkan atau dilanggengkan secara turun-temurun, bahkan ada yang menguasai hingga beberapa dekade seperti zaman Orde Baru, atau mungkin ada di sekitar kita yang paling dekat, dan itu bagian dari the will to power atau kehendak untuk berkuasa. Nah, sebetulnya pada teori the will to pleasure dan the will to power, jika tanpa diiringi oleh the will to meaning, jadi kita cari uang kalau tanpa memaknai apa fungsi added value dari uang itu atau dari pekerjaan itu, maka trust me, one day kamu akan menemukan kebuntuan, akan meaningless, akan frustration. Dan begitu juga dengan para politisi yang mengejar jabatan sedemikian rupa, maka dia sebenarnya akan mengalami the tragic neurotic. Makanya kenapa banyak yang stres, depresi dengan jabatan yang dipunyai, karena dia tidak memiliki pemaknaan dari jabatan itu. Jadi the will to power-nya itu tidak diiringi dengan the will to meaning. Nah, jadi dasar filosofi ini mesti difahami dulu oleh mahasiswa TP, sehingga nanti ketika melakukan teknik di dalam terapi logoterapinya ini betul-betul akan mengarahkan klien untuk menemukan insight atau tujuan pemaknaan hidup yang diharapkan oleh klien gitu, bukan oleh konselornya. Nah, 3 sumber nilai yang bisa didapatkan di dalam diri kita seorang logoanalis atau logoterapis yang nanti akan ditransfer pada klien atau dimunculkan melalui 3 sumber makna. Yang pertama adalah creative value atau nilai-nilai kreatif. Di sini kita akan memunculkan bagaimana setiap orang itu jika mereka berkarya, bekerja, kuliah disertai dengan pemaknaan, dengan kegiatan yang terarah. Kalau dalam agama kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka dia akan menemukan makna hidupnya. Dan sumber nilai yang kedua adalah experiential value atau nilai-nilai penghayatan di dalam pengalaman dia. Jadi kita sepanjang kehidupan kita punya pengalaman yang dapat kita hayati dari agama kita. Misalnya kita belajar agama dari sejak kecil, di situ ada nilai-nilai agama. Kemudian kita mendapatkan kasih sayang orang tua, pengalaman mendapat kasih sayang, maka kita akan mendapatkan penghayatan tentang cinta. Nah, sekarang teman-teman lagi bukan pubertas ya, lagi jatuh cinta sama lawan jenis, tugas perkembangannya cari pasangan, itu punya pengalaman yang kemudian dihayati bagaimana arti cinta kepada pasangan itu memberikan value gitu ya, memberikan nilai, tidak cuma syahwat gitu, tetapi bagaimana pemaknaan yang lebih dalam dari itu. Atau dari lingkungan sekitar kita, nah di situ akan ada penghayatan dari pengalaman yang kita miliki. Itu adalah sumber nilai yang bisa digali pada diri seseorang. Dan sumber nilai yang ketiga adalah attitudinal value atau nilai-nilai bersikap. Ini sesuai dengan apa yang Al-Quran jabarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi keputusan kontrol bagaimana sikap kita terhadap penderitaan, ujian yang kita hadapi, itu adalah pilihan dari perilaku atau sikap kita. Jika kita memilih untuk bermakna, berharga, bahagia, maka itu adalah pilihan kita. Namun jika kita pilihannya adalah sebaliknya, dan itu adalah pilihan kita. Jadi nilai-nilai bersikap ini akan mempengaruhi penemuan makna hidup seseorang atau ketidakbermaknaan hidup seseorang. Di atas ada beberapa teknik utama yang digunakan dalam konseling logoterapi. Yang pertama itu sudah sangat populer dan banyak digunakan adalah teknik Socratic dialog atau dialog Socrates, di mana nanti seorang logoanalis, jadi konselor logoterapi itu disebut juga logoanalis ya,
itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan kebenaran pada klien. Kemudian nanti dari klien akan dibalikan lagi pertanyaannya sampai klien itu sendiri menemukan apa yang dia cari gitu. Jadi kalau kliennya bertanya sama logo analis, nggak langsung dijawab, tapi dibalikin lagi pertanyaan-pertanyaan tentang kebermaknaan hidupnya itu sampai dia meyakini apa yang dia cari dari insight-nya dia gitu. Jadi dialog Sokrates ini adalah sebetulnya berawal dari kepopuleran seorang filosof namanya Sokrates, yang dia jago sekali bicara, yang membuat murid-muridnya itu jatuh cinta sama dia dalam proses pertumbuhan mencari kebenaran gitu. Jadi teknik Socratic dialog ini dipakai sebagai teknik utama di dalam dialog konseling logoterapi. Kemudian yang kedua adalah the reflection, artinya adalah bagaimana kita bisa keluar dari dalam diri kita, kemudian kita melihat ke arah diri kita gitu. Gimana ya? Refleksi diri, tapi dengan cara kita berusaha mengosongkan dulu seperti tahali gitu ya, pikiran jiwa kitanya coba keluar, kemudian kita akan melihat diri kita dari luar diri kita gitu. Itu the reflection, sehingga nanti menemukan pemaknaan atau apa yang dia cari. Kemudian teknik yang lainnya adalah paradoxical intention, atau memberikan perhatian pada hal-hal yang paradoks atau yang sebaliknya yang dimunculkan. Contoh dialognya, jika ada kasus sekarang misalnya lagi corona, terus saya menderita karena bosan di rumah aja, saya merasa terpenjara. Nah, yang terpenjara itu kan adalah pikirannya gitu. Sebenarnya kalau dia bebas melakukan apa yang dia cari di dalam hidupnya gitu, dengan sumber-sumber nilai, dia bisa menentukan dirinya untuk bermakna gitu, untuk bahagia. Nah, jadi paradoxical intention itu maka oh iya, kita akan jawabnya gini, oh iya kamu bosan ya, kalau begitu terus aja tinggal di rumah sampai nanti masa pandemi ini berakhir juga, kamu jangan keluar rumah, kamu tetap aja di dalam rumah, karena kamu akan menemukan kesejatian diri gitu. Jadi akan ada dialog-dialog yang paradoks gitu. Bagaimana ketika nanti klien memunculkan pertanyaan, kita akan menjawabnya dengan perhatian dari masalah itu dengan melakukan hal sebaliknya gitu. Nah, biasanya ini ada kaitannya dengan humor gitu ya, mentertawakan penderitaan gitu. Jadi sampai nanti si kliennya itu sendiri bukan bersedih dengan penderitaannya, tapi memunculkan tertawa gitu. Jadi nyingsirikeun ku kalakuan sorangan gitu tah. Kemudian ada juga teknik medicine chess atau medicine chess itu adalah bagaimana nanti logo analis mengeluarkan banyak sumber-sumber potensi-potensi yang positif dalam diri kliennya gitu. Karena pada dasarnya logoterapis ini kan aliran pada eksistensial humanistik, meyakini bahwa manusia itu punya sumber-sumber positif, dari mulai optimisme, harapan, kebahagiaan, dan itu ketika mereka sedang meaningless atau frustration itu tertutup. Makanya dengan dialog ini nanti akan diaktifkan bagaimana sumber-sumber kekayaan atau legacy dari jiwanya dia, sumber-sumber pemaknaan hidup yang banyak gitu. Nah, 4 teknik ini tujuan utamanya adalah untuk attitude modification atau modifikasi perilaku. Jadi untuk perubahan perilaku yang muncul pada klien.